Kebayang nggak sih kalau mata uang, ya uang yang kita pakai sehari-hari, bisa jadi senjata yang lebih dahsyat dari bom? Nah, kali ini kita bakal bedah gimana hal itu bisa kejadian. Lewat studi kasus runtuhnya rial Iran yang, wah, dramatis banget. Oke, coba kita resapi dulu kalimat ini. Ini bukan sekedar teori ekonomi yang ada di buku-buku loh. Ini kenyataan geopolitik yang brutal. Bayangin, stabilitas sebuah negara bisa luluh lantak tanpa perlu ada satu tembakan pun. Inilah medan perang gaya baru di abad ke-21. 1,4 juta. Coba lihat angka ini. Pada puncaknya, perlu 1,4 juta real Iran cuma buat dapat $1 Amerika. Ini rekor terendah sepanjang sejarah. Angka ini tuh bukan cuma statistik kering ya. Ini simbol kehancuran finansial yang total. Pertanyaannya, gimana kok bisa sampai separah ini? Kehancuran sebesar ini kan nggak mungkin terjadi dalam semalam. Yuk kita lihat dulu seberapa parah sih keruntuhannya. Gila ya, cuma dalam setahun nilai mata uangnya anjlok, hilang hampir setengahnya. Coba deh bayangin, setengah dari tabungan dan daya beli satu negara lenyap begitu aja. Ini bukan sekedar angka di grafik, tapi ini tragedi ekonomi yang nyata buat jutaan orang di sana. Biar lebih kebayang, kita bandingin aja sama rupiah. Anggaplah kita punya uang Rp1.000 di sini. Nah, di Iran, buat beli barang yang sama, mereka butuh sekitar 65.000 rial. Ini gambaran paling nyata betapa daya beli rakyat Iran itu, ya, praktis musnah. Terus, apa dong pemicunya? Nah, ini yang penting. Kehancuran ini bukan karena fluktuasi pasar biasa yang naik turun. Bukan. Ini hasil dari sebuah tindakan yang disengaja. Sebuah aksi yang mengubah krisis menjadi bencana total. Pemicunya? Sebuah ultimatum dari Amerika Serikat. Ancamannya jelas banget. Negara manapun yang nekat lanjut berbisnis sama Iran, entah itu jual beli minyak atau apapun, bakal kena tarif hukuman 25%. Ini benar-benar contoh nyata gimana kekuatan ekonomi dipakai sebagai senjata. Pesan di baliknya itu dalam banget. Ini bukan cuma soal Iran, ini peringatan buat seluruh dunia. Intinya, semua negara dipaksa milih, mau bela Iran dan siap-siap kena sanksi ekonomi, atau nurut sama sistem global yang dikendalikan Washington. Nggak ada pilihan di tengah-tengah. Ancaman politik ini jelas nggak berhenti di ruang rapat para pejabat. Begitu ultimatum ini diumumkan, dampaknya langsung meledak di jalanan Teheran, berubah jadi krisis yang nyata dirasakan rakyat biasa. Dan yang terjadi berikutnya adalah lingkaran setan klasik. Ultimatum itu memicu kepanikan massal. Orang-orang jadi takut kan? Mereka rame-rame jual rial buat beli dolar atau emas. Akibatnya apa? Ya nilai rial makin anjlok. Makin anjlok, makin banyak yang panik jual. Terus aja begitu. Ini seperti ramalan buruk yang mereka wujudkan sendiri. Kepanikan ekonomi ini jelas nggak cuma kelihatan di layar monitor para pialang saham. Nggak. Kemarahan dan rasa putus asa itu tumpah ruah ke jalanan. Muncullah apa yang disebut media internasional sebagai pemberontakan musim dingin. Di titik inilah krisis ekonomi berevolusi jadi krisis sosial yang parah banget. Dan dampaknya terasa di semua lini. Pedagang-pedagang di Grand Bazar Teheran yang ikonik itu mogok massal. Protes menyebar ke 31 provinsi. Dan yang paling bikin terpojok, sanksi snapback dari PBB. Sanksi yang tadinya udah dicabut, diberlakukan lagi. Ini artinya Iran benar-benar diputus dari sistem keuangan global. Tambah lagi ada krisis energi dan air di dalam negeri. Wah, ini udah jadi badai sempurna yang melumpuhkan kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang disinilah ceritanya jadi lebih besar. Ini bukan lagi sekedar kisah tentang krisis di satu negara. Apa yang menimpa rial ini ternyata jadi sebuah peringatan buat seluruh dunia. Ini bukan insiden yang terisolasi. Kejadian ini seolah-olah jadi catak birunya, sebuah demonstrasi nyata tentang bentuk perang modern. Perang yang senjatanya bukan lagi bom atau rudal, tapi sistem perbankan. Ini nunjukin betapa rapuhnya sebuah negara kalau mata uangnya sudah dijadikan target. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang jujur aja cukup meresahkan. Gaungnya terasa jauh melampaui Iran. Kalau sebuah negara bisa dilumpuhkan dengan cara seperti ini, berarti aturan main di panggung dunia sudah benar-benar berubah kan? Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang punya militer paling kuat, tapi mungkin siapa yang pegang kendali sistem keuangan global.